Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Anda sedang mendengar Suara Network, Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Interaktif Info Gunadarma yang di Bogor, Mega Suara Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak yang berada di 7 kota 3 provinsi. Hari ini hari Jumat tanggal 25 September 2020. Mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan berbincang-bincang seputar Universitas Gunadarma. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Jabodetabek, khususnya di Radio Mega Suara Bogor. Selamat pagi juga yang ada di Provinsi Banten, terutama di Kota Serang, ada di Mega Suara FM Serang. Kemudian yang ada di Sukabumi melalui 96 FM Mega Suara Sukabumi. Kemudian 92,2 Mega Suara FM Indramayu. Kemudian juga di 89,8 Mega Suara FM Kuningan. Di 93,8 Mega Suara FM Kulon Progo dan 94,6 Radio Kota Perak Yogyakarta. Dan saya sudah terhubung dengan narasumber dari Universitas Gunadarma. Beliau ini adalah Kepala Karir Center Universitas Gunadarma. Ada Ibu Dr. Reni SEMMM-IKOM. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi. Apa kabar Bu Reni? Alhamdulillah sehat. Aduh, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bu ya. Kemarin udah mendapat gelar baru. Terima kasih Mas Alvin. Bisa diceritain kemarin tuh wisuda daringnya seperti gimana sih Bu? Pada tanggal 19 ya kalau nggak salah ya? Iya betul. Jadi itu adalah wisuda untuk pertama kalinya daring. Jadi dalam sejarah di Universitas Gunadarma kami melakukan wisuda secara daring yang juga disiarkan di IGTV ya, di IGTV. Jadi kita pakai dua, dengan Zoom meeting dan juga dengan melalui televisi ya, IGTV. Jadi ini kombinasi yang rasanya juga baru pertama kali nih di Indonesia ya dilakukan. Nah ini jadi exciting juga karena ini masuk sejarah kan. Jadi saya dan juga wisudawan yang lain pasti masuk sejarah untuk pertama kalinya. Ya berkat kerja keras dari seluruh panitia, alhamdulillah semua kemarin berjalan dengan lancar. Persiapan juga memang sudah kita siapkan semaksimal mungkin dan alhamdulillah lancar. Itu ada berapa Bu wisudawannya? 422 kalau nggak salah. 422. Ya, seharusnya berapa Bu? Harusnya memang 2.000 ya. 2.000 ya Bu ya. Tapi yang kami kan memang menawarkan ada yang mau daring atau luring. Ternyata sekitar 400-an memilih untuk daring. Sisanya ada yang tidak memilih juga mungkin karena bingung. Dan rasanya seperti kemarin kalau kita lihat lancar dan semua komentar dari para wisudawan juga tidak ada masalah. Rasanya nanti akan ada lagi susulan banyak wisudawan yang akan mau wisuda daring jadi kayaknya nih. Mungkin karena waduh gimana tapi setelah melihat mungkin penasaran juga pengen ikutan gitu ya Bu ya. Iya betul, apalagi kemarin karena lancar ya kan prosesi dari rumah ke rumah juga kita shoot gitu loh, kita siarkan di televisi sehingga bisa disaksikan oleh bukan cuma wisudawan dan keluarganya tapi juga oleh keluarga yang lain, karena bisa dilihat di televisi kan. Iya betul. Kalau luring kan mereka hanya dilihat oleh orang tua saja kan. Nah tapi kalau daring kemarin apalagi disiarkan televisi, otomatis keluarga-keluarga yang sudah ada channel IGTV juga bisa menyaksikan. Iya betul. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Ibu Reni ya Bu ya. Terima kasih. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang Universitas Gunadarma. Ibu kan sebagai Kepala Karir Center Universitas Gunadarma yang berada di bawah BAPSI kalau nggak salah ya Bu ya. Iya betul. Kita berbicara tentang BAPSI dulu. Apa yang dimaksud dengan BAPSI di Universitas Gunadarma itu Bu? BAPSI sendiri adalah sebuah biro administrasi perencanaan dan sistem informasi yang memang menghandle semua aktivitas
aktivitas ICT ya, pemanfaatan TIK atau ICT yang ada di Universitas Gunadarma. Jadi mulai dari untuk proses pembelajaran atau proses belajar mengajar sampai dengan administrasi itu di-handle oleh Bapsi. Ya. Kami teman-teman di Bapsi membantu teman-teman dosen dan juga teman-teman di bagian administrasi untuk memudahkan kelancaran dari kegiatan semuanya itu. Nah, Ibu tadi Bu Reni menjelaskan bahwasannya Universitas Gunadarma ini kan sebuah kampus yang berbasis IT ya, Bu ya, atau ICT base. Nah, lalu bagaimana peran Bapsi terhadap Universitas Gunadarma yang merupakan perguruan tinggi yang berbasis TIK itu, Bu? Ya, jadi di Bapsi memang kami ada beberapa departemen yang memang punya job desk masing-masing ya, Mas Alvin. Seperti NOC. Nah, NOC ini memang membantu atau tugasnya memang khusus spesialis untuk jaringan yang ada di Universitas Gunadarma. Artinya semua lokasi kampus yang tersebar di Jakarta, di Depok, kemudian ada di Cengkareng, Karawaci ya, itu semua terintegrasi atau terkoneksi dengan internet. Nah, ini adalah kerjaannya dari NOC. Gitu. Kemudian kita juga ada Media Informasi Center yang menangani semua informasi-informasi yang ada di Universitas Gunadarma yang kemudian nanti kita publish di student locker maupun di student locker mahasiswa ya. Kemudian ada development center, kemudian kita juga ada e-learning, ada career center. Nah, untuk yang e-learning ini yang memang fokus untuk proses pembelajaran nih. Jadi mulai dari virtual class dan student site itu di bawah e-learning. Jadi memang proses pembelajaran di Universitas Gunadarma, karena di Gunadarma kan kita ada virtual class namanya Mas Alvin. Nah, jadi sebelum pandemik pun Gunadarma itu sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan secara virtual. Ya, jadi pemanfaatannya lebih maksimal lagi setelah ada pandemi. Ya, jadi sebelum pandemi sebenarnya kita sudah ada namanya virtual class. Iya. Terkait dengan TIK, termasuk tadi Ibu katakan bahwasannya dengan virtual class melalui e-learning itu tadi. Kemudian tadi juga berbicara tentang wisuda daring. Ini kan berarti ada perangkat-perangkat atau infrastruktur yang khusus. Nah, terkait dengan hal yang berhubungan dengan TIK di Gunadarma, bagaimana infrastruktur yang disediakan oleh Bapsi itu sendiri, Bu? Kalau infrastruktur kita jaringan untuk kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin ya. Kayak misalnya untuk setiap lokasi kampus saja kita juga sudah menyediakan koneksi internet dengan porsi masing-masing sebanyak mahasiswa yang memang ada di sana. Jadi nggak mungkin nge-lag atau apa istilahnya loading lama gitu ya. Lola atau loading lama gitu. Semua itu sudah ada. Kita ada sekitar 2000 MB per second kalau nggak salah. Kemudian untuk kemarin untuk yang kegiatan-kegiatan seminar kita juga kan sekarang nih semuanya serba online ya, Bu. Online ya, seminar-seminar. Kita juga sudah menggunakan seperti Zoom gitu ya, atau juga Google Meet. Nah, itu setiap dosen juga sudah kita berikan akun untuk Gmeet masing-masing dengan yang unlimited ya. Artinya kalau yang free kan ada batasan waktunya. Betul. Nah, kalau kami di Gunadarma memang pakainya yang unlimited karena memang kan kalau ngajar juga bisa lebih dari 1 jam ya. Itu jadi memang sudah dipersiapkan oleh Gunadarma gitu untuk infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk kegiatan saat ini. Nah, ini kan lagi musim pendaftaran mahasiswa baru, bahkan ada sebagian yang sudah pengenalan program studi dan perguruan tinggi. Dan juga nanti tanggal 28 kalau nggak salah sudah masuk kalender kegiatan kampus ya, Bu ya, kuliah. Nah, ini kan banyak mahasiswa yang belum tahu tentang yang baru masuk, terutama mahasiswa baru yang ke Gunadarma. Apakah mereka juga diberikan layanan sistem informasi yang memang sesuai dengan zamannya sekarang atau TIK itu? Atau layanan seperti apa saja sistem informasi yang disediakan oleh mahasiswa yang baru masuk ini, Bu? Ya, nah ini juga yang menjadi fokus kerja dari Bapsi ya untuk selama pandemik ini. Jadi kami benar-benar dari Bapsi ini benar-benar maksimal ya, karena memang harus mempersiapkan ya itu tadi, karena ini kan mahasiswa baru. Kalau yang lama mungkin mereka sudah mengenal ada kelas dan lain sebagainya. Nah, jadi
selama untuk mahasiswa baru ini kami memang melakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti yang tadi Mas Alvin bilang, ada PPPT, kemudian ada kuliah umum yang dilakukan, kemudian menggunakan UGTV juga, dengan Zoom dan UGTV kombinasi, kemudian setelah itu ada pengenalan ICT dari Bapsi. Nah, setelah dari Bapsi ICT, kemudian nanti ada kegiatan aktivasi student site. Karena memang di Gunadarma setiap mahasiswa harus punya locker, namanya student locker atau student site. Nah, itu yang nanti akan digunakan untuk proses belajar mengajar mahasiswa. Nah, di saat pengenalan ICT itulah mahasiswa baru, ya, ini khususnya mahasiswa baru dikenalkan berbagai fasilitas TIK yang ada di Gunadarma yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan mereka untuk proses belajar. Setelah itu nanti mereka didampingi untuk pembuatan akun student site. Nah, ini juga nanti akan ada dosen pendamping. Koordinasinya nanti dosen pendamping itu dengan Bapsi juga. Kemudian nanti setelah itu tidak sampai di situ, mahasiswa baru juga nanti kan harus punya blog karena berkaitan dengan mata kuliah soft skill. Itu nanti juga didampingi juga pembuatannya selain akun student site tadi. Jadi pembuatan blog, pembuatan akun virtual class oleh rekan-rekan Bapsi dan teman-teman dosen lainnya sebagai dosen pendamping. Nah, yang tadi Ibu jelaskan tentang student site. Student site itu seperti apa atau apa fungsinya, Bu? Student site itu adalah loker yang dimiliki oleh semua atau setiap mahasiswa Universitas Gunadarma yang tujuannya banyak sekali. Dengan student site mahasiswa bisa melihat berbagai macam informasi. Jadi kalau di Gunadarma kan kita sudah paperless ya Mas Alvin. Jadi nggak ada lagi tuh pengumuman-pengumuman yang di dinding atau diumumkan di setiap kelas. Jadi semuanya itu di loker mahasiswa. Jadi kita publish di loker mahasiswa. Mereka jadi bisa lihat info jadwal kalender akademik, info ujian, kemudian info seminar, info magang, info lomba-lomba dan lain sebagainya. Itu adalah di student site atau student locker-nya. Sehingga mereka memang harus aktivasi, dan akun student site itu adalah menjadi akun yang bisa yang nanti akan digunakan oleh teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk masuk ke web-web yang ada di Gunadarma. Misalnya mereka mau masuk ke library ya, ke perpustakaan. Nah, itu mereka harus menggunakan akun student site. Kemudian mereka mau menggunakan virtual class ya, mau belajar online kan menggunakan virtual class. Nah, mereka harus menggunakan akun student site. Jadi memang student site itu hukumnya wajib ya, harus aktivasi untuk mahasiswa baru. Baik. Itu. Bu Reni, nanti kita lanjutkan bincang-bincangnya, kita break dulu ya Bu ya. Baik, sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, saya akan kembali untuk Anda dan kita masih akan berlanjut dengan Ibu Dr. Reni SEMMMICO. Beliau ini adalah Kepala Karir Center Universitas Gunadarma yang berada di bawah naungan Bapsi. Saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma. Kita kembali di Info Gunadarma, tentunya yang disiarkan di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Dan kita masih bersama narasumber kita dari Universitas Gunadarma. Beliau ini adalah Kepala Karir Center Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Reni SEMMMICO. Bu Reni, halo Bu. Oke, siap. Ini lagi di kampus, di rumah, atau lagi WFH kayaknya ini? Oh enggak, ini hari ini saya ada janjian di kampus J6. Oh, J6 Bekasi berarti ya? Betul di Cikunir. Baik Bu, kita berbicara lagi tentang Gunadarma. Sekarang kita berbicara secara global. Universitas Gunadarma itu ada berapa program studi dan bagaimana akreditasinya? Kalau di Universitas Gunadarma sendiri untuk program studinya kita sekitar 40-an kali ya kayaknya, karena sudah banyak sekali untuk S1 mulai dari D3 kemudian S1 sampai dengan S3. Akreditasinya untuk semua hampir semuanya terakreditasi A kecuali untuk program studi yang baru ya Mas ya. Untuk yang baru kami masih B.
Tapi hampir semua program studi yang S1, malah S1 itu sudah A semua. Oke, bisa dijelaskan mungkin fakultas dan program studi yang ada di Gunadarma itu sendiri? Oke, untuk yang ada di Universitas Gunadarma itu untuk yang program studi diploma 3-nya ada manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, kemudian manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Kemudian untuk program S1 kita sekarang ada ada kebidanan sudah ada. Kemudian untuk yang ilmu komputer dan teknologi informasi ada sistem informasi, sistem komputer, itu juga sudah terakreditasi A juga semua. Kemudian untuk ekonomi kita ada akuntansi, ada manajemen, kemudian ada ekonomi syariah. Untuk yang sipil dan perencanaan ada arsitektur, teknik sipil, desain interior, itu yang baru, desain interior. Kemudian ada fakultas teknologi industri, kita punya program studi teknik informatika. Kemudian elektro, mesin, teknik industri, dan agroteknologi. Untuk yang kemudian ada fakultas psikologi, program studinya psikologi untuk sastra dan budaya. Sekarang ada program studinya sastra Inggris, pariwisata, dan sastra Tiongkok. Kemudian ada fakultas ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi, dan ada fakultas kedokterannya. Kedokteran untuk program studi kedokteran, iya. Untuk yang S1-nya. Oke, kalau S2-nya ada 10 kalau nggak salah ya? Iya, betul. Untuk magisternya itu juga ada untuk magister sistem informasi, kemudian peminatannya ada sistem informasi bisnis, sistem informasi akuntansi, kemudian perangkat lunak sistem informasi. Sedangkan untuk magister manajemennya ada peminatannya asuransi, perbankan, dan akuntansi pemerintahan atau sektor publik. Untuk elektronya peminatannya ada elektro device, elektronika telekomunikasi, dan teknik kontrol industri. Kemudian untuk sastra peminatannya penerjemahan. Magister psikologi kita ada psikologi industri dan organisasi, peminatannya. Kemudian ada profesi psikologi industri dan organisasi, dan juga profesi psikologi klinis. Untuk sipil manajemen rekayasa infrastruktur, dan untuk mesin manajemen rekayasa manufaktur. Untuk komunikasi ada ilmu komunikasi, dan untuk program doktornya kita ada 3, ilmu ekonomi, teknologi informasi, dan psikologi. Untuk S3-nya ya Bu ya? Iya, betul. Oke, di depan tadi kita sudah berbicara bahwasannya Universitas Gunadarma ini adalah kampus yang berbasis IT. Nah, informasi teknologi berarti hubungannya dengan komputer lah ya Bu ya. Nah, ini kan tadi ada fakultas ekonomi, ya ada fakultas psikologi, kemudian ada elektro, kemudian ada ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Nah, hubungannya dengan berbasis IT itu maksudnya gimana Bu? Ya, jadi semua program studi yang ada di Universitas Gunadarma memang kami kenalkan dengan TIK. Jadi sastra pun, psikologi pun mereka diperkenalkan untuk menggunakan TIK. Gitu. Jadi seperti misalnya mau melakukan penelitian atau menganalisis untuk yang psikologi ya, mereka harus bisa menggunakan software atau tools ya yang menggunakan TIK teknologi. Nah, ini diperkenalkan di Gunadarma. Begitu juga untuk yang sastra. Jadi untuk yang ekonomi, nah yang untuk ekonomi juga mereka bukan hanya sekedar ya kalau orang akuntansi atau manajemen kan mereka taunya bikin laporan keuangan udah gitu ya, atau bikin laporan udah. Nah, tapi ini juga kami perkenalkan dengan tools-tools yang memang digunakan oleh industri. Oke. Itu artinya apapun jurusannya, apapun fakultasnya, apapun program studinya, tetap mereka akan dikenalkan dengan IT. Bahkan belajar mungkin lebih dalam juga ya Bu ya? Iya, betul. Bahkan yang di akuntansi atau di manajemen sendiri mereka belajar pemrograman loh. Untuk mereka belajar bikin pemrograman juga? Iya, betul. Mereka diajarkan pemrograman untuk membuat, kalau misalnya akuntansi mereka kan bisa bikin sistem ya. Sistem itu bisa menggunakan misalnya dengan Visual Basic atau tapi memang yang dasar ya. Tidak yang terlalu dalam, tapi itu nanti bisa dikembangkan. Nah, itu juga mereka dapat gitu mata kuliah seperti itu. Oke. Perancangan sistem, itu mereka dapat mata kuliah itu. Oke, berarti memang benar-benar berbasis IT kampusnya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah sekarang ini kan lagi pendaftaran masih dibuka ya Bu ya? Masih. Ada syarat-syarat khusus untuk pendaftaran di ujung-ujung, di akhir-akhir pendaftaran ini Bu? Kalau untuk syarat pendaftaran
beli formulir, kemudian menyerahkan fotokopi ijazah gitu ya, seperti umumnya lah SKHUN, kemudian raport ya, kemudian pas foto KTP terutama, kemudian akte, tapi semuanya itu nanti online ya Mas Alfi, jadi harus diupload gitu loh di web pendaftaran. Oke, berarti sekarang ini masih tetap boleh dikatakan mungkin 90% masih online ya Bu ya? Iya, kita memang full online. Oh, full online bahkan ya? Iya, full online. Oke. Nah, sekarang sudah dilakukan bagi yang sudah mendaftarkan, sudah daftar ulang atau apa itu istilahnya? Oh, sudah. Sudah juga ya? Sudah, karena mereka kan setelah daftar ulang mereka ikut tes PPT. Oh, iya. Tinggal ini aja nih Mas Alvin yang nunggu yang terakhir yang mereka baru daftar kemarin, kan mereka belum ya, jadi tinggal tunggu untuk yang sudah mendaftar, baru-baru mendaftar. Jadi nanti tinggal setelah daftar ulang selesai, Anda tinggal menunggu di WA atau di SMS untuk mengikuti kegiatan PSPPT. Oke, berarti kalau yang belum daftar ulang belum dapat jadwal PPSPPT itu. Betul, ya Bu ya? Betul, iya, harus daftar ulang dulu. Harus daftar ulang dulu. Nah, sekarang kan pada saat sebelum pandemi, sekarang kan pandemi. Sebelum pandemi ini ada yang namanya potongan atau diskon uang kuliah atau beasiswa di awal gitu ya Pak, yang sesuai dengan perolehan nilai daripada grade-nya. Nah, ini masih berlaku nggak nih Bu Reni? Masih ya? Iya, kalau kemarin waktu sebelum pandemi kan lewat tes ya, jalur tes. Nah, kalau sekarang kan jalur rapot. Rapot ya, yang semester 45 itu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi nanti kita lihat dari nilai itu. Jadi masih cuma beda ininya aja ya, beda sistemnya. Kalau kemarin tes, kalau sekarang hanya lihat dari rapot. Ada 3 grade atau 4 grade atau 3 kalau nggak salah Bu ya? 3 grade ya. 3 grade. Nah, itu yang membedakannya juga ke sumbangan pembangunan gedung ya. Itu kalau grade-nya tinggi, tentu sumbangan pembangunan gedungnya jadi lebih murah. Lebih murah ya. Grade AA kalau nggak salah ya Bu ya? Iya, AA, betul. Grade AA, grade A, dan grade B. Iya, betul. Nah, sekarang lokasi kampus ada di mana saja nih Bu? Untuk lokasi kampus ada di Depok, kemudian di Depok itu ada beberapa lokasi ya, kemudian ada di Bekasi itu ada di Kalimalang, kemudian ada di Cakung juga, untuk di Jakarta ada di Salemba, kemudian ada di Cengkareng, dan ada juga di Karawaci, jadi sudah tersebar. Karawaci juga ada ya? Kalau yang di Simatupang itu apa itu? Simatupang, iya. Simatupang itu diperuntukkan untuk magister ya. Magister, oh iya. Soalnya kalau lagi lewat tol tuh kan kelihatan banget logonya. Universitas Gunadarma. Iya. Oke, baik. Bu, setelah menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma, kalau tadi di awal ada grade AA, grade A, dan grade B untuk mendapatkan diskon atau potongan uang kuliah. Nah, kalau sudah menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma, apakah ada program beasiswa juga bagi mereka? Iya, kalau di Gunadarma kita ada program beasiswa prestasi ya. Beasiswa prestasi, jadi untuk anak-anak yang berprestasi itu juga nanti kita saring berdasarkan IPK, kemudian nanti dapat di beasiswa. Kemudian selain beasiswa prestasi, kita juga ada beasiswa non-akademik. Itu untuk mereka-mereka yang berprestasi di luar dari akademik, misalnya atlet juara internasional atau juara nasional taekwondo atau apa. Kemarin juga ada tuh Mas Afin, mahasiswa maba ya, calon mahasiswa baru, dia nanya, bisa nggak saya dapat karena saya juara internasional taekwondo, berarti kan dia atlet ya. Nah, silakan dia tinggal daftar aja ke kemahasiswaan kalau salah. Iya, dia jadi kemahasiswaan, kemudian nanti akan diminta bukti-buktinya kan. Di bukti-buktinya nanti diseleksi, kalau misalnya memang itu benar asah, nanti mereka akan dapat. Oh, walaupun mahasiswa baru gitu ya Bu ya? Oh iya, betul. Oke. Untuk mahasiswa baru kalau berprestasi juga bisa kan, banyak mahasiswa masih atlet-atlet catur ya, waktu itu tenis meja, itu yang mereka dari awal masuk memang sudah, karena dia sudah berprestasi tingkat nasional dan internasional dari mereka kecil gitu ya, dari mereka masih sekolah, kemudian masuk ke Gunadarma, mereka dapat beasiswa full. Oke. Kemarin kan Megaranto ya, catur wisuda juga. Megaranto itu. Iya, Susanto Megaranto. Itu udah kemarin secara daring, itu juga kan dari atlet catur. Nah, selain dari prestasi akademik dan non akademik, ada beasiswa dari mana saja nih Bu?
Beasiswa yang mungkin ditawarkan dari pemerintah ya, seperti KIP, KJMU gitu ya, dari program-program pemerintah itu juga kita terima kok, kita buka itu. Karena itu kan memang anjuran dari pemerintah, ada porsinya ya untuk setiap perguruan tinggi. Nah itu kita juga buka. Untuk infonya bisa lihat di kemahasiswaan.gunadarma.ac.id. Oke, baik. Bu, nanti kita lanjut lagi ya Bu ya, kita break lagi ya Bu ya. Baik. Oke, baik Bu Reni, kita lanjut nanti. Dan sahabat Mega Suara juga kawan Kota Perak, saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Info Gunadarma yang disiarkan secara serentak di 7 stasiun radio Mega Suara Network. Dan kita masih bersama Ibu Dr. Reni, SEMMMIKOM. Beliau ini adalah Kepala Karir Center Universitas Gunadarma. Ibu Reni. Siap Mas Alvin. Oke, tadi udah mulai, mahasiswa barunya udah mulai kuliah, kemudian dapat beasiswa, kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga, seni, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian udah lulus, ada Career Center namanya ya Bu ya? Nah, Career Center ini maksudnya gimana nih Bu? Jadi Career Center ini adalah lembaga yang ada di bawah BAPSI. Tugas kami adalah menjadi jembatan antara mahasiswa tingkat akhir, alumni, dan juga industri. Jadi sebelum mahasiswa lulus, mereka harus melakukan registrasi di Career Gunadarma, membuat CV online, kemudian dari situ nanti mereka punya akun. Nanti mereka bisa login untuk melihat berbagai info lowongan, kemudian berbagai info-info yang kami share ya berupa info lowongan di web tersebut. Nah bisa juga nanti karena anggota dari Career Gunadarma bukan cuma lulusan tapi juga industri, nanti ada yang namanya job matching. Jadi nanti industri bisa melihat CV-CV yang dibuat, CV-CV online yang dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir atau alumni Gunadarma. Kemudian kalau misalnya mereka cocok dengan kualifikasi yang mereka butuhkan, bisa langsung di-hire, bisa langsung ditelepon atau di-email oleh industri tersebut. Okay. Nah, jadi tugas kami yaitu mempertemukan antara lulusan dan juga industri. Oke, kalau di Gunadarma masih ada kegiatan-kegiatan seperti job apa ya? Kalau job fair. Job fair gitu. Iya, betul. Masih tugas, rutin ya? Salah satu tugas career itu adalah mempertemukannya juga secara langsung. Biasanya kami lakukan seminggu sebelum wisuda. Jadi kalau wisudanya kemarin sempat 3 kali, berarti kegiatan itu kami lakukan 3 kali career day atau job fair ya. Kami undang teman-teman industri untuk open table, kemudian rekrutmen on campus, bisa dilakukan langsung di kampus, rekrutmen, interview, bahkan psikotes sampai interview, itu dilakukan di kampus. Jadi nanti kami undang calon lulusan ya, calon wisudawan yang akan diwisuda seminggu sebelumnya itu. Nah, kegiatan ini karena pandemik kami jadi tidak bisa melakukan. Jadi sebenarnya teman-teman industri juga, Bu, lakukan secara online dong. Memang kita sebenarnya mau melakukan secara online, cuma yang banyak kami harus pikirkan dulu aja. Yang banyak itu industrinya yang butuhnya itu yang lulusan apa gitu. Jadi memang ini kami masih dalam pembahasan ya, sehingga kemarin belum sempat dilakukan job fair secara online. Tapi sampai saat ini masih banyak perusahaan, kemarin aja juga ada beberapa perusahaan yang minta lulusan Gunadarma, tapi minta lulusannya tuh yang 5 atau 10 tahun lalu. Ya, karena mereka berpikir untuk meng-hire yang sudah berpengalaman, yang mungkin terkena pengurangan karyawan karena dampak dari pandemi. Oke. Iya. Jadi masih ada aja perusahaan yang minta dipublikasikan info lowongannya, kemudian minta database lulusan ke saya. Oke. Nah ini kan ada 5 kampus, itu job fair itu biasanya di semua kampus atau giliran atau gimana nih Bu?
karena briefing wisuda itu dilakukan terpusat di Depok, jadi kami lakukannya di Depok. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di masing-masing lokasi kampus. Biasanya itu dilakukan atau diadakan oleh BEM masing-masing lokasi kampus. Oke. Yang terakhir nih Bu, kan Universitas Gunadarma di awal tadi sudah kita sebutkan, itu salah satu keunggulannya adalah akreditasi institusi peringkat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ada keunggulan-keunggulan lain Bu? Keunggulan ya, kalau A itu pasti karena tidak semua perguruan tinggi bisa memperoleh A ya, karena banyak sekali poin-poin penilaiannya. Karena dengan akreditasi A itu biasanya untuk PNS itu ada syarat-syarat ya, apalagi dan untuk perusahaan-perusahaan yang bagus, artinya perusahaan-perusahaan yang memang mereka mintanya justru yang harus sudah terakreditasi A. Itu salah satu keunggulannya kenapa pilihlah universitas yang terakreditasi A. Kemudian di Gunadarma kelebihannya juga adalah bahwa Gunadarma juga banyak bekerja sama dengan industri ya, atau dengan pemerintahan, sehingga lulusan-lulusannya juga memang sudah siap pakai gitu loh, insya Allah siap pakai setelah mereka lulus gitu. Oke. Kemudian yang terakhir fasilitas-fasilitas proses pembelajaran untuk IT-nya juga masih banyak ya Bu ya. Yang tadi seperti ada student site, kemudian ada portofolio mahasiswa digital. Ya, portofolio ini kan digital bisa digunakan juga tuh Mas Alvin buat mahasiswa untuk melamar pekerjaan, karena kan itu terekam ya. Aktivitas mahasiswa selama menjadi mahasiswa itu apa aja. Iya, betul. Di situ kan nanti bisa di-print, itu bisa menjadi tambahan bagi mahasiswa tingkat akhir atau lulusan yang mereka mau melamar pekerjaan dari portofolio itu. Oke. Bu Reni, yang terakhir, kenapa kita harus memilih Universitas Gunadarma? Yang pertama tadi terakreditasi A sudah pasti. Kemudian yang kedua di Universitas Gunadarma kami memang motonya itu kan menciptakan insan yang kreatif ya dan berkarakter. Di Gunadarma kami sudah selalu berusaha untuk membawa mahasiswanya untuk kreatif, inovatif dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Seperti lomba-lomba mungkin bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Gunadarma yang banyak sekali menuai prestasi ya, bahkan kemarin juga sudah ada, kalau mungkin dibaca di sebuah news RoboVan betul. Yang untuk COVID itu sudah dipakai di Wisma Atlet Senayan, artinya banyak sekali inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Gunadarma, sehingga sangat kompetitif sekali gitu loh. Jadi jangan ragu untuk kuliah di Universitas Gunadarma. Oke, baik Ibu Dr. Reni SEMMMIKOM, terima kasih Bu Reni. Terima kasih kembali Mas Alvin. Salam buat semuanya ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Reni SEMMMIKOM, Kepala Karir Center Universitas Gunadarma yang berada di bawah Bapsi. Kita akan kembali besok hari Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di Radio Mega Suara Network. Kita akan berbincang-bincang kembali tentang Gunadarma, tentunya bersama Info Gunadarma. Saya Alvin dan juga Ilham segera undur diri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.